Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi Senin tanggal 31 Januari 2022. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Saudaraku terkasih, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang dicintai Tuhan. Bacaan kitab suci yang kita renungkan pada hari ini, khususnya bacaan Injil, diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20 yang mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh legion yang membelenggu orang ini selama bertahun-tahun lamanya. Injil Markus menggambarkan situasi orang yang kerasukan roh legion ini, yaitu dia tinggal di pekuburan dan banyak pengalaman-pengalaman yang dialaminya, dibelenggu, dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan orang yang kerasukan legion ini. Bahkan siang dan malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Namun ketika melihat Yesus dari kejauhan, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Kemudian Yesus bertanya kepada roh jahat itu, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Namaku adalah Legion, karena kami banyak." Lalu Yesus memindahkan roh jahat itu kepada babi-babi sesuai dengan permintaan mereka kepada Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, pengakuan roh jahat yang mengatakan bahwa Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi menegaskan tentang identitas Yesus sebagai anak Allah, sehingga roh-roh jahat takut dan patuh kepadanya. Hal inilah juga tentunya membuat orang yang kerasukan roh jahat itu berlari untuk mendapatkan Yesus dan menyembahnya, karena dia percaya bahwa roh jahat yang sedang membelenggunya hanya dapat diusir oleh Yesus Sang Anak Allah. Roh jahat membuat orang itu berteriak-teriak, tetapi juga berlutut menyembah Yesus dan meminta agar mereka disuruh untuk pindah ke dalam babi-babi yang pada saat itu sedang mencari makan di lereng bukit. Saudara, saudari terkasih, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang dicintai Tuhan, kuasa Yesus untuk mengalahkan kejahatan sudah tidak diragukan lagi. Setan-setan yang banyak jumlahnya pun dikalahkan dan tunduk kepadanya. Bukan hanya setan, tetapi masalah kita yang menumpuk pun dapat menyebabkan hidup kita, melumpuhkan akal sehat kita. Disinilah kita membutuhkan Tuhan yang dengan firman-Nya menerangkan hidup kita. Oleh karena itu, jangan mau dikalahkan oleh kekuatan jahat. Lawanlah dalam iman kepada Yesus, sebab imanlah yang berperan penting ketika akal sehat kita tidak bisa mengerti persoalan hidup. Kita seringkali mengalami situasi yang tak jelas, bahkan misterius. Dalam iman kita akan dibantu untuk lebih mudah mengerti bahwa Allah bekerja dengan caranya yang ajaib. Saudaraku yang terkasih, sejalan dengan Injil hari ini, kita bisa mempunyai alat ukur seberapa banyak roh jahat yang sudah merasuki hidup kita. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini, semakin akut ketika kita tidak melibatkan Tuhan, sehingga membuat kita selalu dibayang-bayangi oleh legion, dirasuki oleh roh legion yang berwujud roh ketakutan, roh kecemasan, keputusasaan, roh kebimbangan, roh depresi,
dan roh kehilangan harapan, sehingga membuat hidup kita semakin kacau dan kehilangan arah. Oleh karena itu, dalam situasi yang demikian kita harus berlari, datang kepada Yesus dan menyembahnya, seraya memohon agar roh-roh jahat yang membelenggu hidup kita itu dapat diusir dan dikeluarkan dalam hidup kita. Marilah kita belajar dari orang gerasa yang kerasukan legion itu yang pada awalnya anti dengan Yesus, pada akhirnya dia menjadi murid Yesus yang setia. Dia menaati apa yang diperintahkan Yesus, mewartakan pengalaman imannya. Tidak jarang dalam kitab suci diceritakan bahwa mereka yang sudah disembuhkan ketika diminta untuk diam saja malahan ngoceh ke sana kemari. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, berbeda dengan orang yang disembuhkan dari legion ini yang mempunyai pengalaman pribadi yang mendalam dengan Yesus. Dasar itulah yang menjadi sikap ketaatannya. Kita pun orang-orang yang disembuhkan ataupun dijauhkan dari roh-roh jahat, kita pun harus mampu mewartakan iman kita akan Kristus kepada sesama kita. Selain itu, kita bisa bertanya, mengapa kok babi-babi yang menjadi tempat dari legion? Kita bisa yakin bahwa tempat yang paling tepat untuk roh jahat adalah babi-babi itu, bukan dalam diri manusia. Sebab manusia pada dasarnya adalah roh baik, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Babi seringkali diartikan sebagai binatang yang menjijikan, yang harganya rendah, yang selalu berada di tempat yang kotor. Itulah tempat semestinya untuk roh-roh jahat itu, bukan dalam diri kita yang semestinya menjadi bait Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau kita, tindakan kita, perilaku kita yang kehilangan arah, mungkin saja telah dirasuki oleh roh-roh jahat itu, maka marilah kita datang kepada Yesus untuk memohon pertolongan agar kita disembuhkan, dan roh-roh jahat yang mengganggu hidup kita, membuat perilaku kita tidak berkenan di hati Tuhan itu, dapat diusir dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita mengundang roh Allah, agar roh Allah itu akan senantiasa menguasai hidup kita, agar kita dapat melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang berkenan di hatinya, mengasihi, mencintai, dan semakin mampu mengampuni orang lain. Dengan demikian, maka roh Allah itu sungguh-sungguh hidup dan memampukan kita untuk selalu melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.